Assalamualaikum pemirsa Trans7, jumpa lagi dengan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kami awali dengan info peran kapal dalam perjuangan dakwah Islam. Pemirsa, pasti ingat dong, kita pernah membuat kapal-kapalan dari kertas sambil menyanyikan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Wah, seru ya! Setelah berabad-abad, perahu dan kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan. Ada yang bertujuan untuk hijrah, berdagang, maupun bertujuan untuk dakwah. Zaman dulu, manusia biasa menggunakan kano, rakit, ataupun perahu. Namun, semakin besar kebutuhan akan daya muat, maka dibuatlah perahu atau rakit yang berukuran lebih besar yang dinamakan kapal. Pada masa lampau, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kapal adalah kayu, bambu, ataupun batang-batang papirus. Bahan-bahan tersebut seperti yang pernah digunakan bangsa Mesir kuno. Hal ini dapat diketahui dari ditemukannya perahu Khufu dari zaman Mesir kuno yang berusia 4.500 tahun yang lalu. Kapal sepanjang 43,6 meter ini disebut-sebut merupakan kapal ritual untuk membawa raja yang bangkit kembali bersama Dewa Matahari untuk menyeberang ke surga. Awalnya, manusia menggunakan dayung untuk menggerakkan kapal. Kemudian, digunakanlah layar untuk menangkap angin untuk menggerakkan kapal. Yap, persis ketika Jack Sparrow menakodai kapalnya Black Pearl dalam film Pirates of Caribbean ya. Di Indonesia ada perahu pinisi. Perahu yang terbuat dari kayu seperti milik Jack Sparrow ini mampu mengarungi dan merajai samudra Nusantara. Umumnya kapal pinisi memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa 2 tiang tersebut melambangkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan 7 tiangnya disebut melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Perahu pinisi ini sudah digunakan di Indonesia sejak tahun 1500-an. Munculnya revolusi industri menjadikan semua tenaga manusia digantikan dengan mesin. Kapal-kapal mulai digerakkan dengan mesin uap dan mesin diesel. Bahkan belakangan tenaga nuklir juga digunakan untuk menggerakkan kapal. Salah satu contoh kapal uap terbesar di dunia pada masanya adalah Titanic. Kapal ini melakukan pelayaran perdananya pada tanggal 15 April 1912. Titanic memiliki ukuran yang luar biasa dengan panjang 2.609,1 meter, lebar 28 meter, dan tinggi 53,3 meter. Dengan jumlah dek 9 buah, kapal ini mampu menampung penumpang sekitar 2.453 orang. Tragisnya, kapal yang digadang-gadang tidak bakal tenggelam ini malah hancur dan tenggelam ketika menabrak gunung es. Ukuran kapal Titanic yang terbesar di masanya menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan ukuran kapal pesiar terbesar di dunia saat ini, Allure of the Seas. Kapal Allure of the Seas bagaikan kota berjalan di samudra. Ia memiliki panjang 360 meter, lebar 60,5 meter, dan tinggi 72 meter. Kapal ini mampu menampung 6.296 penumpang, ditambah 2.000 lebih awak kapal. Bahkan biaya pembuatan Allure of the Seas ini mencapai 12 triliun rupiah. Wow, dahsyat! Kapal pun tak cuma berlayar di atas laut. Dengan teknologi modern, manusia mampu menciptakan kapal yang meluncur di dalam air, yaitu kapal selam. Bahkan, kapal selam masa kini sudah berbahan bakar nuklir yang disebut hemat energi. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi. Innahu kana bikum rahima.
Surat Al-Isra ayat 66 menyebutkan bahwa Allah SWT telah melayarkan kapal-kapal di lautan untuk manusia, agar manusia mencari sebagian karunia-Nya ke seluruh penjuru bumi. Berabad-abad kapal digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang melintasi samudra. Sampai akhirnya, pada awal abad ke-20 ditemukan pesawat terbang yang mampu mengangkut barang dan penumpang dalam waktu singkat. Alhasil, kapal pun mendapat saingan berat. Namun, kapal punya keunggulan, yaitu memiliki daya angkut barang yang lebih besar. Sehingga sekarang ini lebih banyak didominasi kapal niaga dan tanker. Sedangkan kapal penumpang banyak dialihkan menjadi kapal pesiar. Kapal atau perahu besar di dunia sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Nuh membuat bahtera. Perahu megastruktur itu mampu menyelamatkan makhluk hidup dan orang-orang beriman, sehingga terhindar dari azab yang Allah berikan. Berikut kisahnya. Kaum Nabi Nuh alaihissalam terus-menerus menentang apa yang beliau dakwahkan. Kadar kekufuran, kejahatan, dan pembangkangan mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sudah mencapai puncaknya. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah SWT agar memberikan pelajaran setimpal kepada mereka. Dalam surat Al-Qamar ayat 10, Nabi Nuh berdoa kepada Allah SWT. Maka dia Nabi Nuh berdoa kepada Robnya, sesungguhnya diriku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Nabi Nuh pun memohon pada Allah SWT agar bertindak kepada orang-orang kafir seperti yang tertuang dalam surat Nuh ayat 26. Nabi Nuh berkata, "Wahai Robku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Pada akhirnya Allah SWT mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah perahu yang amat besar. Perahu itu akan membuat Nabi Nuh, orang-orang yang beriman, serta beragam makhluk yang mempunyai ruh yang dikehendaki Allah SWT. Setelah perahu terbentuk, barulah Allah menurunkan azab kepada umat Nuh berupa banjir yang sangat besar yang menenggelamkan semua makhluk yang tidak beriman pada Allah SWT. Pembuatan bahtera yang amat besar itu bukanlah hal yang sederhana. Allah SWT membimbing dan mengawasi secara langsung akan pembuatannya. Dalam surat Hud ayat 37, Allah SWT berfirman, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku perihal orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan." Dalam Al-Quran dan hadis memang tidak disebutkan bagaimana bentuk bahtera Nabi Nuh tersebut. Namun ada juga sumber yang menyebutkan kalau perahu itu mempunyai 3 lantai, yaitu lantai dasar untuk binatang buas dan merayap. Kemudian lantai kedua untuk manusia dan lantai ketiga untuk unggas dan burung-burung. Bahtera Nuh juga dikatakan mempunyai pintu yang terletak di tengah dan mempunyai daun pintu yang mengunci rapat dari atas. Di setiap ruas kayu, baik dari dalam maupun luar, dilumuri dengan tir yang berfungsi menahan air agar tidak bisa masuk. Ketika Nabi Nuh alaihissalam memulai membuat bahtera, kaumnya malah semakin menghina dirinya. Allah SWT menyebutkan dalam surat Hud ayat 38, "Dan mulailah Nabi Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nabi Nuh, jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun nanti akan mengejek kalian, sebagaimana kalian mengejek kami." Allah SWT menghibur Nabi Nuh agar jangan bersedih hati atas apa yang mereka lakukan. Allah telah memberi kabar kepadanya bahwa sekali-kali tidak ada bertambah orang yang beriman dari kaum Nuh. Setelah pembuatan bahtera selesai, tiba-tiba Allah SWT memerintahkan langit untuk mengguyur bumi dengan air yang deras. Disusul bumi agar memancarkan air dari segala penjuru dengan cepat, hingga bertemulah sumber air yang melimpah baik dari atas maupun dari bawah. Melihat banjir sudah di depan mata, Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya naik ke dalam perahu dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Bumi saat itu betul-betul tidak bertepi. Semuanya dipenuhi dengan air.
Perahu Nabi Nuh itu melewati ombak yang tingginya bagaikan gunung-gunung. Semua kaum Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tak tersisa seorang pun. Mereka tenggelam karena kesombongannya. Kapal berperan penting dalam sejarah penyebaran Islam di masa lalu. Baik melalui peperangan maupun misi damai, kapal ikut andil membawa kemenangan dan kejayaan umat Islam. Di antaranya kemenangan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, serta kisah Khairuddin Barbarossa hingga perjalanan legendaris Cheng Ho. Berikut kisah mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan impian kaum muslimin untuk menaklukkan Konstantinopel melalui tangan pemimpin ketujuh Daulah Utsmaniyah, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada tahun 1453 Masehi, Sultan Fatih bersama guru dan tangan kanannya merencanakan penyerangan ke Konstantinopel dari berbagai penjuru benteng kota tersebut. Dengan berbekal 250.000 pasukan dan meriam teknologi baru pada saat itu, para mujahid lantas diberikan latihan intensif dan selalu diingatkan akan pesan Rasulullah SAW terkait pentingnya Konstantinopel bagi kejayaan Islam. Al-Fatih mengirim surat kepada Paleologus untuk masuk Islam, atau menyerahkan penguasaan kota secara damai dan membayar upeti atau pilihan terakhir yaitu perang. Konstantin mengatakan bahwa dia tetap akan mempertahankan kota dengan dibantu Kardinal Isidor, Pangeran Orhan, dan Giovanni Giustiniani dari Genoa. Setelah proses persiapan yang teliti, akhirnya pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih tiba di kota Konstantinopel pada hari Kamis 26 Rabiul Awal 857 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi. Di hadapan tentaranya, Sultan Al-Fatih lebih dulu berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat dan harapan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga membacakan ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi SAW tentang pembukaan kota Konstantinopel. Hal ini memberikan semangat para tentara dan lantas mereka menyebutnya dengan zikir pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota dengan benteng lebih dari 10 meter tersebut memang sulit ditembus. Selain itu, di sisi luar benteng pun dilindungi oleh parit 7 meter. Dari sebelah barat, pasukan artileri harus membobol benteng 2 lapis. Dari arah selatan Laut Marmara, pasukan Laut Turki harus berhadapan dengan pelaut Genoa, pimpinan Giustiniani. Dan dari arah timur, armada laut harus masuk ke selat sempit Golden Horn yang sudah dilindungi dengan rantai besar. Hingga kapal perang ukuran kecil pun tak bisa lewat. Berminggu-minggu benteng Bizantium tak bisa jebol. Kalaupun runtuh membuat celah, maka pasukan Konstantin langsung mempertahankan celah tersebut dan cepat menutupnya kembali. Usaha lain pun dicoba dengan menggali terowongan di bawah benteng, cukup menimbulkan kepanikan kota namun gagal. Akhirnya sebuah ide tercetus hanya dalam waktu semalam. Salah satu pertahanan yang agak lemah adalah melalui Teluk Golden Horn yang sudah dirantai. Ide tersebut akhirnya dilakukan dengan memindahkan kapal-kapal melalui darat untuk menghindari rantai penghalang. Hanya dalam semalam dan 70-an kapal bisa memasuki wilayah Teluk Golden Horn. Ini merupakan ide tergila pada masa itu. Namun taktik ini diakui sebagai taktik peperangan yang terbaik di dunia oleh para sejarawan barat sendiri. Sultan Muhammad Al-Fatih pun melancarkan serangan besar-besaran ke benteng Bizantium di sana. Gema takbir pun terus membahana di angkasa Konstantinopel, seakan-akan meruntuhkan langit kota itu. Setelah sehari istirahat perang, akhirnya tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, pasukan Turki Utsmani di bawah komando Sultan Al-Fatih kembali menyerang total, diiringi dengan 3 lapis pasukan. Para mujahidin diperintahkan supaya meninggikan suara takbir kalimah tauhid sambil menyerang kota.
tentara Utsmaniyah akhirnya berhasil menembus kota Konstantinopel melalui pintu Edirne dan mereka mengibarkan bendera Daulah Utsmaniyah di pusat kota. Kesungguhan dan semangat juang yang tinggi di kalangan tentara Al-Fatih akhirnya berjaya mengantarkan cita-cita mereka. Sejarah mencatat pada tahun 1942, Christopher Columbus berlayar ke Amerika. Kemudian mendarat di sebuah pulau yang diberi nama Hispaniola. Penemuan Columbus ini dianggap sebagai salah satu penemuan terpenting dalam sejarah dunia. Columbus melakukan pelayaran dalam iring-iringan 3 kapal yang bernama Nina, Pinta, dan Santa Maria. 3 buah armada kapal Columbus ini masing-masing memiliki panjang rata-rata adalah 22 meter. Sementara itu, hanya sebagian kecil orang yang mengetahui bahwa sebenarnya 71 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1421, Laksamana Cheng Ho telah memimpin sebuah armada besar dengan panjang armada mencapai 160 meter. Armada besar ini dipimpin langsung oleh Laksamana Cheng Ho dan dibantu oleh 3 panglima lainnya, yaitu Hong Bao, Zhou Man, dan Zhou Wen. Selama 28 tahun, yaitu tahun 1405 hingga 1433 Masehi, Cheng Ho telah melakukan pelayaran muhibah ke berbagai penjuru dunia dengan memimpin kurang lebih 208 kapal berukuran besar, menengah, dan kecil dengan kurang lebih 27.800 awak kapal. Perjalanan Columbus tidak lepas dari misi Raja Ferdinand dan Ratu Isabella untuk ekspansi menguasai dunia. Salah satu hasil dari misi ini adalah penaklukan Granada, sebuah kerajaan Islam di wilayah Andalusia pada tahun 1492 Masehi. Sementara misi pelayaran yang dilaksanakan oleh Laksamana Cheng Ho bukan untuk melaksanakan ekspansi, melainkan melaksanakan misi perdagangan, diplomatik, perdamaian, dan persahabatan. Misi ini jelas sangat berbeda dengan misi pengembaraan yang dilakukan oleh pelaut barat seperti Christophorus Columbus dan juga pelaut lainnya seperti Vasco da Gama ataupun Magellan. Armada Cheng Ho ini telah berlayar mengelilingi dunia dan menjelajah Samudra Hindia, Afrika, Amerika Selatan, Antartika, Amerika Utara, serta Australia. Cheng Ho meninggalkan daratan Cina atas perintah kaisar yang berkuasa saat itu, yaitu Kaisar Zhou dari dinasti Ming. Namun ketika Cheng Ho kembali ke negerinya, ternyata pemerintahan telah berganti menjadi Kaisar Zhou Gaozi dan Zhou Janji. 2 kaisar ini ternyata berbeda prinsip dengan Kaisar Zhou yang ingin membuka akses dunia bagi Cina. Zhou Gaozi dan Zhou Zanji malah kembali menutup akses dunia bagi Cina. Bahkan semua dokumentasi perjalanan bersejarah yang telah dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho dimusnahkannya. Laksamana Cheng Ho ini berasal dari bangsa Hui, salah satu bangsa minoritas Tionghoa. Laksamana Cheng Ho adalah sosok bahariawan Muslim Tionghoa yang tangguh dan berjasa besar terhadap pembauran, penyebaran, serta perkembangan Islam di Nusantara. Cheng Ho adalah sesosok pria Muslim keturunan Tionghoa berasal dari Provinsi Yunnan di Asia Barat Daya. Ia lahir dari keluarga Muslim taat dan telah menjalankan ibadah haji. Konon pada usia sekitar 10 tahun, Cheng Ho ditangkap oleh tentara Ming di Yunnan. Pangeran dari Yen, Chung Ti, tertarik melihat Cheng Ho kecil yang pintar, tampan, dan taat beribadah. Kemudian ia dijadikan anak asuh. Cheng Ho tumbuh menjadi pemuda pemberani dan brilian. Di kemudian hari ia memegang posisi penting sebagai admiral utama dalam angkatan perang. Pada saat Kaisar Cheng Su berkuasa, Cheng Ho diangkat menjadi admiral utama armada laut untuk memimpin ekspedisi pertama ke Laut Selatan pada tahun 1406. Sebagai admiral, Cheng Ho telah 7 kali melakukan ekspedisi ke Asia Barat Daya dan Asia Tenggara. Sebagai bahariawan besar sepanjang sejarah pelayaran dunia, kurang lebih selama 28 tahun telah tercipta 24 peta navigasi yang berisi peta mengenai geografi lautan. Selain itu, Cheng Ho sebagai Muslim Tionghoa berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara dan kawasan Asia Tenggara. 10 years we search. Every last piece we have found, save for this. Barrow, he talked about the Black Pearl. Bila Anda pernah menonton film Pirates of the Caribbean, tentu ingat karakter Kapten Hector Barbossa yang menjadi tokoh antagonis dalam beberapa sequelnya. Tokoh fiksi ini diambil dari karakter Khairuddin Barbarossa, bukan seorang bajak laut, melainkan seorang admiral, pahlawan Islam di zaman Turki Ottoman. Barbarossa merupakan kata dalam bahasa Latin, barber dan rosa, yang berarti janggut merah.
Barbarossa merupakan julukan yang diberikan oleh para pelaut Eropa kepada kakak beradik Aruj dan Khairuddin dari Turki. Kedua kakak beradik ini hanyalah pelaut-pelaut biasa yang rutin berlayar di wilayah perairan Yunani dan Turki. Pada tahun 1492 Masehi, Andalusia yang dikuasai oleh Daulah Khilafah Islamiyah jatuh ke tangan pasukan salib yang terdiri atas pasukan gabungan Aragon dan Spanyol, dipimpin Raja Ferdinand II. Peristiwa itu mengubah haluan Aruj dan Khairuddin untuk ikut berjihad. Bahu-membahu bersama sekelompok milisi bangsa Moor, mereka kemudian menyelamatkan puluhan ribu umat Islam dari Spanyol ke Afrika Utara. Kemudian mereka membangun basis pertahanan laut di Aljazair untuk menghadang gelombang serangan pasukan salib. Khalifah Islam saat itu, Sulaiman I, mendengar usaha heroik Barbarossa bersaudara. Sulaiman I mengangkat Aruj dan Khairuddin sebagai Kapu dan Pasha atau Panglima Angkatan Laut Khilafah Islamiyah. Terbunuhnya Aruj saat mempertahankan Temklen tahun 1517 tidak mengendurkan semangat Khairuddin Barbarossa. Pada tahun 1519, Khalifah Sulaiman I mengangkat Khairuddin Barbarossa sebagai Beylerbey atau Wakil Khalifah untuk wilayah Aljazair dan sekitarnya, dan memimpin pasukan elit Janissary Daulah Khilafah Islamiyah. Dalam masa kepemimpinan Khairuddin, pasukan Janissary berhasil melakukan banyak penyelamatan umat Islam di Andalusia. Tercatat mereka melakukan 7 kali pelayaran dengan 36 buah kapal untuk mengangkut umat Islam Spanyol yang diburu Ferdinand II. Pasukan laut di bawah pimpinan Khairuddin juga berhasil mengontrol lalu lintas pelayaran di Laut Tengah sepenuhnya. Tahun 1565 dalam usia senja, Khairuddin Barbarossa memimpin pasukan untuk merebut Malta dari tangan Knight of Saint John. Namun dalam pertempuran itu, Khairuddin gugur. Kemudian Khairuddin dimakamkan di Istanbul. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ syakur. Al-Quran telah menyebutkan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah. Hal ini merupakan kuasa Allah ketika diperlihatkannya kepada kita sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Nah pemirsa Hasanah, terima kasih atas kesetiaannya menonton Hasanah. Jumpa lagi esok dengan tema yang lebih mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.